Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempraktikkan bagaimana praktek rahim atau gadai syariah sebagai pemenuhan tugas mata kuliah praktik keuangan syariah. Perkenalkan saya Dika Sari sebagai appraiser atau penaksir barang. Perkenalkan saya Abdul Masud Alwaki sebagai petugas pegadaian syariah. Perkenalkan, nama saya Arfan Syafir Rifaki dengan NIM belakang 022. Di sini saya sebagai nasabah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang di Pegadaian Syariah. Perkenalkan, saya Alwaki sebagai petugas Pegadaian Syariah yang akan membantu layanan hari ini. Ada yang bisa kami bantu, Pak? Saya ingin mengajukan pembiayaan gadai untuk modal tambahan usaha saya, Pak. Baik, Pak Arfan. Barang apa yang ingin Bapak jadikan jaminan? Saya ingin mengerjakan mas saya, Pak. Baik, Pak. Sebelum pembiayaan dilakukan, barang jaminan akan diperiksa terlebih dahulu oleh appraiser untuk mengetahui nilai taksirannya. Sebelum melanjutkan, saya ingin tahu, Pak, sistem di pegadaian syariah ini seperti apa ya? Baik, Pak Arfan. Untuk sistem pegadaian di Pegadaian Syariah ini, yaitu semua transaksi dilakukan sesuai prinsip syariah tanpa bunga. Sistem rahman ini menjadi salah satu solusi yang tepat bagi masyarakat yang membutuhkan dana dalam cepat dengan tetap menghindari riba. Di sini kami tidak mengambil keuntungan dari bunga pinjaman, melainkan dari biaya penitipan atau ujrah, karena kami menjaga dan menyimpan barang jaminan Bapak dengan aman selama masa pembiayaan berlangsung. Untuk ujrahnya sendiri yaitu berupa 150.000 per bulan selama 4 bulan. Baik, Pak. Jika sampai jatuh tempo Bapak belum dapat melunasi pembiayaan, maka barang jaminan dapat dilelang sesuai prosedur syariah. Namun apabila hasil pelelangan melebihi nominal pembiayaan yang disepakati, maka sisanya akan dikembalikan kepada Bapak. Contohnya, jika pembiayaan yang disetujui sebesar 17 juta, lalu hasil lelang emas mencapai 18 juta, maka selisih 1 juta akan dikembalikan kepada Bapak sebagai hak nasabah. Oke, baik, Pak. Sekarang saya lebih paham mengenai sistem rahman syariah. Baik, Pak. Selanjutnya barang akan diperiksa terlebih dahulu oleh appraiser kami ya. Oke, baik, Pak. Halo, assalamualaikum Bu Lili. Ini ada nasabah mau gadai emas di sini. Bisa tolong dicekkan ya. Baik, ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Baik Pak, untuk emasnya bisa dicek di ruangan sebelah ya. Oke, baik, Pak. Assalamualaikum Pak, perkenalkan saya Budi sebagai appraiser atau penaksir barang. Tugas saya memeriksa dan menentukan nilai barang yang ada di Bapak. Waalaikumsalam. Baik, Bu. Silakan menyerahkan emas dari gas Bapak. Lihat Bu untuk emasnya. Dan ini untuk KTP saya, Bu. Saya periksa dulu ya Pak. Oke, Bu. Baik Pak, setelah dilakukan pemeriksaan, emas Bapak memiliki berat 10 gram dengan kadar karat 24 dan kondisi baik. Nilai taksirannya sebesar 20 juta Pak. Oke, baik, Bu. Baik Pak, tentunya hasil penaksiran ini saya akan serahkan kepada petugas pegadaian sebagai dasar analisis pembiayaan. Bapak dapat kembali ke petugas sebelumnya yang tadi ya Pak. Oke, baik, Bu. Makasih ya, Bu. Baik Pak Arfan, sebelum akad dilakukan, kami akan menjelaskan hasil analisis pembiayaan menggunakan metode 5C agar pembiayaan dapat berjalan dengan aman dan sesuai prinsip syariah. Yang pertama yaitu karakter. Bapak memiliki sikap kooperatif dan menunjukkan itikat baik dalam pengajuan pembiayaan. Yang kedua yaitu capacity. Usaha Bapak masih berjalan sehingga dinilai mampu melakukan pelunasan sesuai waktu yang disepakati. Yang ketiga yaitu capital. Bapak memiliki modal usaha pribadi dan pembiayaan ini digunakan sebagai tambahan modal usaha. Yang keempat yaitu kolateral. Jaminan berupa emas 10 gram dengan nilai taksiran 20 juta dalam kondisi baik. Dan yang kelima yaitu condition, yaitu kondisi usaha dan ekonomi nasabah dinilai cukup stabil sehingga pembiayaan layak diberikan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, pengajuan pembiayaan Bapak dinyatakan layak untuk disetujui. Oke, Pak. Siap, Pak. Akad yang digunakan adalah akad rahim atau gadai syariah. Dalam akad ini tidak ada bunga, melainkan biaya penitipan barang atau ujrah.
Berikut rincian pembiayaannya ya Pak. Atas nama Arfan, jenis pembiayaan merohan atau gadai, barang jaminan emas 10 gram, nilai taksiran emas 20 juta, nominal pembiayaan 17 juta, ujrah atau biaya penitipan 150.000 per bulan, dan jangka waktu 4 bulan. Biaya ujrah sudah ditetapkan di awal akad berdasarkan hasil analisis dan kesepakatan kedua belah pihak. Baik Pak, saya memahami dan menyetujui ketentuan tersebut. Baik Pak, untuk melaksanakan akad bisa mengikuti saya. Saya sebagai pihak pegadaian syariah menerima barang gadai berupa emas 10 gram atas nama saudara Arfan sebagai jaminan pembelian rohan sebesar 17 juta dengan biaya ujrah 150.000 per bulan selama 4 bulan sesuai prinsip syariah. Oke Pak, saya Arfan menyerahkan emas tersebut sebagai barang jaminan pembiayaan rohan sebesar 17 juta dan saya bersedia mengikuti seluruh ketentuan syariah yang telah disepakati. Akad dinyatakan sah. Silakan Bapak mengisi data dan penandatanganan terlebih dahulu. Oke Pak, saya isi dulu ya Pak. Ini ya Pak. Oke. Baik Pak Arfan, dana pembiayaan sebesar 17 juta akan segera diproses dan dicairkan ke rekening Bapak. Untuk identitasnya saya kembalikan ke Bapak. Terima kasih setelah berkunjung di Pegadaian Syariah. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Untuk kesimpulan dari praktik rohani yang telah kami lakukan, bahwasanya saudara Arfan telah melakukan akad rohan atau gadaian syariah dengan barang jaminan berupa emas 10 gram untuk kebutuhan modal usaha dengan nilai taksiran emas sebesar 20 juta dengan pembiayaan yang disetujui sebesar 17 juta disertai ujroh atau biaya penitipan sebesar 150.000 per bulan selama 4 bulan. Berdasarkan hasil analisis timah cek, pembiayaan dinyatakan layak untuk disetujui. Dari sisi karakter, nasabah memiliki itikat baik dan kooperatif. Dari sisi kapasiti, nasabah dinilai mampu melakukan pelunasan. Dari sisi kapital, nasabah memiliki modal usaha pribadi. Dari sisi kolateral, jaminan emas ini dinilai memadai. Dan dari sisi kondisi usaha nasabah cukup stabil, sehingga pembiayaan dapat diberikan sesuai prinsip syariah tanpa unsur riba. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.